Halo, 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 halo. welcome back to Comic Clinic. Yes. Sekarang kita ada di episode 10, teman-teman. Ini kita ada di mana? Kita ada di mana? Kapten Bagas. Kapten Bagas, teman-teman. Pasti, Ya, pasti. jadi kita udah beberapa episode ini HP saya loh. Iya, iya, Oh, iya. Tapi saya kan ini. Oh iya, iya. Iya. Jadi udah beberapa episode kita membahas tentang bagaimana cara memulai membuat komik karena memang intinya Komik Klinik itu ya. Nah, Judulnya tuh mulai bikin komik nanti. mulai Maksudnya bikin komik segmennya. Banyak nih, ini panjang banget dan nanti teman-teman juga bisa lihat kita nggak tahu sampai episode berapa karena pembahasan ini tuh wah. Nanti ada sampai prakteknya. Aku di iPad akan jelasin terus kemudian nanti juga kelihatan bahwa ini sampai bikin Nemo kayak, bikin draft oke, kayak, oke. bikin apa nanti akan ada sampai sana Ya nanti. nanti sampai sana. Jadi teman-teman tonton terus Kapten Bagas dan kita juga ada di ruang obrol ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga ya Langsung teman-teman ya. diklik aja di deskripsi nanti langsung bisa pindah ke ruang ngobrol. Oke, Di ruang nah. ngobrolnya juga bisa gitu. Ya, jadi nanti kita ada linknya teman-teman ya. Cuman gini, kita mau ngebahas karena mungkin teman-teman juga nanti kadang-kadang mungkin ada yang bingung kali ya, karena ini kita kan berkesinambungan. Ini episode ini kok di sini, ini kok di sini, Ya, di sini. ya, Tapi tenang aja teman-teman karena memang pembahasannya kita penting semua. Malah jadi teman-teman mau ngikutin semua dari mana aja tuh silahkan. Nah, yang episode ini nggak kalah penting pembahasannya karena Nyambung ya? Sebenarnya nyambung. Nah nyambung sih mungkin ya sebenarnya berkesinambungan sih. Iya, Lah tadi aku barusan bilang enggak Iya, ya. Enggak, maksudnya kalau nyambung itu dalam artian ini adalah salah satu hal yang penting, sangat penting bahkan dalam pembuatan suatu komik. Ya di sini tuh aku mau menanyakan sama Mas Bagas sih, lebih kayak gimana sih cara memulai? Ini kita dari sudut pandang menggambar. Sebelumnya kan kita sudut pandangnya menulis. Penulis ya, penulis. Sekarang adalah sudut pandangnya adalah menggambar. Gimana sih cara memulai bikin komik seperti struktur halaman, terus ada storyboard, panel, angle. Mungkin kayak kalau aku, pertanyaanku pribadi lebih kayak berapa halaman yang kira-kira bisa dicapai dalam satu chapter. Habis itu angle itu yang dimaksud adalah apakah point of view-nya, apakah ada gambar spread atau gambar splash kah, apa segala macam. Jadi atau mungkin nanti kita bicara sampai gimana caranya kita memasukkan cerita ke dalam paneling kayak gitu. Nah, monggo Mas Bagas nih. Ini kan masuknya ke gambar ya. Ya. Kita udah episode sebelumnya ada Agak nulis majuan. cerita. Sebentar. Oke, udah. Apa tadi? Apa nih? Yang pertama dulu ya, satu chapter tuh kira-kira berapa halaman? Wajarnya. Entah di US, entah di Japan, entah ya secara sistematis yang bagus itu satu chapter berapa halaman? Yang sering kutemui Ya. itu 24 halaman. 24 halaman. Ya, nanti kita akan sampai di penghujung, bukan di penghujung sih, maksudnya pada prosesnya nanti. Kena cahaya sih di sini. Nah, ada tuh. Pada prosesnya nanti kita akan sampai ke bahwa kalau komik hitam putih itu cetaknya lebih baik berapa halaman ya, karena ada kelipatan 4 halaman, 8 halaman dan 16 halaman. Nah, kalau full color itu biasanya baiknya kelipatan 16 halaman kayak gitu. Nah, ini kenapa ini nanti akan jadi sistemnya akan dipakai. Pakai yang merah aja deh, nggak kelihatan soalnya. Mana tadi yang merah? Ini. Ya, sistemnya akan dipakai untuk Production. press. Oh, pre-press. Ini udah di luar production. Oh, udah di luar production. Udah di luar production. Ini udah selangkah lebih daripada pasca produksi. Masih pasca produksi tapi di luar redaksional gitu. Ini atau kami di penerbitan dulu atau di percetakan tuh nyebutnya pracetak. Bercetak. Dari pre-press ini nanti orangnya, operatornya misalnya Habis juga ya. Katakanlah mau nyetak tuh kan PDF ya. PDF. Ya. Nah, nanti dari PDF-nya ini ketahuan berapa nyebutnya sih kateren. Kateren ini apa ya? Lipat tekuk halaman. Lipat tekuk halaman ya. Jadi halaman berapa ketemu halaman. Ketemu halaman berapa Tapi itu ya, nanti, ya, tapi ya. itu Oke, nanti, oke, tapi oke. itu nanti. Balik lagi ke chapter itu wajarnya 24 halaman Sal, wajarnya. Tapi ada yang 20, ada yang 18, pernah juga aku nemuin. Tapi 24 ini biasanya sih normalnya
normalnya segitu. 24 itu cuman halaman komik aja atau mungkin ada halaman-halaman kayak promosional Komik gitu? aja. Oh, komik aja. Komik aja. Oke, berarti Komik kalau aja. misalkan ada promosional segala macam di luar itu ya? Di luar itu mungkin di luar itu. Oke, selanjutnya tentang struktur halaman nih. Misalkan tadi kita kemarin udah ngebahas tentang story, cara menulis story. Tadi ada kemarin tuh kalau aku ingat-ingat dari ada yang suka dulu, habis itu kita membuat premis. Banyakin dulu. Banyakin dulu kita. Terus kita banyakin nonton, dulu. baca, menyerap apa yang kita suka itu. Terus kita menciptakan premis. Premisnya. Kita nulis nih premisnya nih. Begitu premis udah jadi, gimana caranya memasukkan premis itu ke dalam storyboard? Oke. Nah, kita udah punya premis. Terus kemudian habis itu kan kita sebetulnya Nah, digituin aja. Biasanya bisa. Sini coba. Tidak. Aku yang nulis aja udah. Tidak. Biasanya mau sih. Tidak, mungkin Mau. Nggak. Kita kayaknya butuh beli lagi deh. Nggak apa-apa. Ini masih bisa nih, premis. Kita butuh premis sebenarnya. Oke, premis. Ya, tuh. Nggak, sih. Tak tulisin aja nih. Nggak. Untuk diliatin, Sal. Kesini. Oke. Kena cahaya. Nah, oke. Nah, premis. Tapi kan premis ini sebenarnya kalau kita ilustrator aja dan kita nggak bisa nulis, kita kan butuh premis dari penulis. Oke. Gitu. Katakanlah saat ini bukan privilege juga sih, tapi kebanyakan kreator tuh bisa nulis sendiri. Kebanyakan di Indonesia. Oke. Indonesia itu kebanyakan sih seperti itu. Katakanlah kita udah punya premis. Nah, setelah premis nih harusnya logikanya, wajarnya kita tuh bikin plot cerita. Oke. Plot Berarti cerita. bikin plot cerita ya. Ya. Nah, bisa nih. Plot. Oke, plot cerita Plot ya. cerita. Nah, dari plot cerita ini kemudian unsur di dalamnya tuh ada dialog, ada apa segala macam yang pada akhirnya kita tuh sebutnya adalah naskah. Berarti ini belum gambar ya? Nah, ini kan kita berandai-andai seandainya kita itu sebagai ilustrator juga bisa nulis. Oke. Berarti kita tuh butuh naskah. Oke. Nah, tapi kalau kita nggak bisa nulis, berarti kita butuh naskah dari orang lain. Oke. Nggak apa-apa dari teman segala macam gitu. Yang punya cerita ya kali ya. Betul. Nah, udah habis itu selesai nih, kita balik lagi ke atas ya. Oke. Jadi tak tulis lagi ya nih sini. Udah, katakanlah kita udah punya naskah. Udah Ya satu kan? naskah nih, Ya. tuh naskah bisa kok tuh. Oke, itu kelihatan tuh. Ya. Naskah. Nah, kita tuh udah punya naskah. Nah, kemudian kita membedah. Kita membreakdown. Ilustrator atau komik artis itu membreakdown satu halaman naskah itu, kemudian bentuknya mau jadi kayak gimana. Naskah di komik Amrik, komik Hollywood itu seringnya satu halaman udah ketahuan berapa panel. Jadi penulisan tuh nulis panel 1, deskripsinya apa. Nanti kita juga akan sampai ke sana ya. Aku akan nunjukin naskah buatanku tuh seperti apa gitu. Nah, panel 1 deskripsinya apa, siapa aja yang terlibat di sana, ngomongnya apa aja. Dialognya, sampai sound efeknya apa aja. Oh, sound effect termasuk ya? Betul. Ya. Itu kalau di komik Amrik seperti itu. Kalau di komik Jepang atau ala manga biasanya kan enggak. Jadi kita membedahnya kemudian menjadikan itu menjadi storyboard. Kita nggak usah pakai istilah nemu segala macam lah, karena itu mungkin beda-beda cara penyebutannya segala macam. Aku pribadi juga nggak punya kapasitas dan kapabilitas untuk mana yang benar, mana yang nggak benar tuh aku nggak tahu. Tapi kalau storyboard ya katakanlah kita paham lah, oret-oretannya, coret-coretannya itu kita ngerti. Jadi ada naskah, satu halaman naskah, satu halaman naskah. Nah, ini kemudian kita breakdown. Jadi berapa panel Nah, ya? jadi berapa panel tuh? Jadi berapa panel. Nah, ada kayak Mas Satoshi Kawahara itu sensei itu bikin panelnya selalu memanjang seperti ini. Bukan selalu ya, tapi seringnya jarang banget dia bikin panel yang kayak gini. Terus ini ada yang agak miring, ada yang apa gitu tuh. Dia tuh jarang banget, selalu kayak gini. Kalaupun nggak ada 4 kayak gini, dia cuma bikin satu kecil, terus nanti satunya gede gitu. Itu Mas Satoshi Kawahara itu kalau di Indonesianya Asura, tapi Suranomon, kalau bahasa Jepangnya Suranotoki, atau di Indonesianya tuh Samurai kalau nggak salah, sampai nanti Age of Chaos
Itu tuh ada lebih kayak gini ya. Lebih kayak gini dan ini Oke. sebenarnya terserah kita, style kita. Kalau kita bekerja sama komik artis tuh bekerja sama si penulis naskah, writer, itu berarti bisa diobrolkan dulu mau yang seperti apa. Tapi biasanya keputusannya tuh ada di komik artis. Karena ini tuh bawaannya dia. Jadi nanti dipastikan sama si penulis ya. Kalau misalkan penulisnya beda lo ya. Berarti nanti aku misalkan lihat dari naskahmu nih, bentuknya kayak gini, yang ada di pikiranku seperti ini nih. Ya, secara komposisi panelnya mungkin iya, tapi secara karakteristik cara bikin komiknya halaman demi halaman, si penulis komik itu harus menyesuaikan sama si ilustratornya. Karena misal nih emang hobinya bikin komik yang agak ke atas dikit. Tidak Bisa agak kan tuh, agak lama emang. Nah, katakanlah A4. Bisa itu. 4 koma ya. Katakanlah ya bukan hanya 4 koma ya, tapi maksudnya 4 panel lah. Tapi panel standar. Ya, kotak-kotak ya. Nah, itu tuh juga kalau si penulisnya udah tahu ya udah nggak apa-apa. Karena kerjasama yang dibutuhkan kan emang sejak sebelum halaman ini dieksekusi kan udah diobrolin. Jadi nggak apa-apa. Artinya biasanya memang kreator komik komik artis itu porsinya tuh bukan disetir oleh si penulis cerita. Jadi dia punya apa ya? Punya kewenangan sendiri untuk mengerjakan ya. Betul, sama halnya dengan penulis cerita juga punya kewenangan sendiri untuk bikin adegan-adegan. Nantinya dikombinasikan apakah ini jam berapa kejadiannya, malam kah atau senja kah atau apa kayak gitu. Nah, beberapa penulis komik itu memang nulisin bahwa ini waktunya di sini. Ada ya misalkan dengan Wendy ada. Ada. Nanti di naskahku yang ala komik Amrik, aku kalau bikin naskah ala komik Amrik itu jelas bahwa kejadiannya tuh seperti apa. Kayak naskah film lah sebenarnya. Oke. Berarti kan istilahnya kan si ilustrator itu juga akan membicarakan selain Nemo juga karakternya nanti seperti apa, sifatnya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, itu praproduksi kan. Ini kan kita udah masuk produksi gitu. Nantinya seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal ilustrator komik atau komik artis yang mulai bikin komiknya harus kayak gimana, ya berarti dari sini tadi kita ngebedah. Artinya kan kita udah bisa gambar. Kita nih ngobrolnya bukan orang yang masih baru belajar mulai gambar, tapi udah tahu mau ngapain lah. Udah tahu mau ngapain, udah fully established sebagai orang yang bisa gambar lah. Oke. Kita ngebedah bentuk panelnya kira-kira seperti apa, karena dihindari sekali naskahnya 1 halaman untuk halaman 5 misalnya. Tapi kemudian panelnya kita bilang nggak cukup. Ini harus nambah. Nah, nambah 1 panel itu berarti nambah 1 halaman. Iya, benar. Itu cukup bisa berpengaruh ya. Mengacaukan penulisan, mengacaukan si penulis gitu. Jadi jangan sampai. Berarti kan istilahnya ini kan bahasa ini kan sebenarnya kita translate ya. Betul. Iya kan, translate suatu naskah menjadi suatu gambar. Ya. Begitu juga mungkin sebaliknya ya, kalau misalkan ada teman-teman yang minta bikin istilahnya naskah komik kayak gitu, atau mungkin kalau aku tuh pernah denger tuh ada orang, ini sorry ya karena aku berhubungannya sama orang-orang kayak bangsanya tunanetra atau tunarungu itu, mereka minta dibikinin dari komik terus ditulis jadi novel. Berarti kan hampir mirip ya ini sebenarnya ya. Sebenarnya kan proses ini ya, adaptasi. Mengadaptasikan dari memindahkan dari naskah ke gambar, dari gambar ke tulisan. Oke. Jadi memang menarik sekali. Aku pernah ngobrol sama Tamam, Tanfit sama Mudin. Itu kan ngerjain Sayuti Koboi Betawi sama Raga Sukma gitu. Jadi naskahnya Tamam yang bikin, ceritanya ditulis sama Tamam, terus kemudian dikirim ke Raga. Di luar itu tentunya mereka berdiskusi ya. Tapi kemudian pada saat Tamam ke Jogja sama aku sama Daris jalan makan gitu, Tamam nunjukin nih Raga bikin gambar. Jadi bagus banget. Nah itu tuh kayak Tamam juga belum tentu tahu bahwa yang dibikin Raga tuh kayak gini. Gitu. Paham. Jadi penulis komik juga bisa setakjub itu, sekaget itu sama. Menarik. Ternyata dibikin kayak gini. Ini di luar ekspektasiku nih. Ternyata gini. Nah, Seru. Sih. Nah, itu serunya
kolaborasi antara penulis dan ilustrator komik tuh kayak gitu. Jadi, itu kan, ya maksud kan hal-hal seperti ini kan juga terjadi sama kayak Masashi Kishimoto habis baca TMNT versus Naruto. Ternyata si Kakashi itu tahu ini tuh. Itu kan juga ada hal buat dia yang bikin gitu. Tapi itu kan hal yang sangat berbeda. Iya, itu kreator. Iya, benar. Jadi kalau antara si penulis sama si penggambar itu seru tuh, karena si penggambar juga pada saat nerima naskah itu juga gila sih ini. Ternyata ceritanya dibawa ke sini. Ternyata dialognya kayak gini. Dialognya bagus banget nih. Oke deh, aku bikinnya. Nah, itu yang menarik. Dan di komik Amrik itu tuh udah sejak lama kayak gitu. Karena ilustrator sama komiknya ilustrator sama penulis komiknya bisa sama sekali nggak pernah ketemu di beda negara gitu. Jadi asik sih kayak gitu. Nah, ini tapi ini menggambarkan apa lagi ya? Nah, poinnya tadi. Ini yang berikutnya tuh lebih kayak ke masih banyak. Tenang. Ini HP Anda. Oh iya, bukan. Ya. Jadi dari storyboard ini kan tadi kita sebelumnya juga kita pernah bahas, kita menulis nih ceritanya seperti apa, tokohnya seperti apa, dia mau kayak gimana segala macam. Nah, buat gimana ya pembahasannya, kita ngomong tentang sudut pandang ya sekarang, angle lah segala macam. Pembahasannya adalah di saat misalkan kita menyerahkan storyboard ini kepada seorang komikus atau ilustrator nih, ya kan. Pak, aku duwe cerita iki. Tapi sudut pandangi orang pertama. Ya kalau misalkan kita baca novel kan orang pertama yang dilihat dia terus. Nah, gimana cara si komikus ini bisa mentranslatekan bahwa storyboard ini tuh bisa dibikin orang bisa ngelihat dari sudut pandang, kalau di komik kan sudut pandang orangnya 3 hampir rata-rata sebagian besar. Jadi gini Sal, itu pada prakteknya, kalau naskah sudah ada, terus kemudian dibaca sama yang gambar, ilustratornya, kan di situ kelihatan semua bahwa kejadiannya tuh apa. Kan kelihatan nih, bahwa siapa yang nampak di kejadian tersebut tiap panelnya. Nah, kita ilustrator gimana cara ngubah itu menjadi sudut pandang yang berbeda? Karena semuanya udah ada di situ. Oke. Kecuali memang ada panel-panel tertentu yang ada notes-nya dilihat dari mana? Dilihat dari mana? Dilihat jadi senapannya atau rifle-nya kayak sudut pandang orang pertama di game first person shooter misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak, ya ilustrator tuh kewajibannya adalah menggambarkan apa yang tertulis di naskah. Jadi ini tuh bukan soal kewenangan dalam artian ya udah naskahmu ku terima tapi terserah aku jadinya gimana. Enggak, tapi gambarnya terus kemudian bahkan posisi letaknya tuh kalau penulis naskah yang ya proper gitu udah ketahuan ada berapa jumlah orang di sana, figurannya mau ngapain cuman figurannya pakai baju apa segala macam, terus karakter utamanya mau pakai kostum seperti apa, itu tuh kewenangannya si komik artis, kemudian ditambahin rokoknya apa seperti apa. Nah itu jadi kalau soal sudut pandang segala macam yang esensial untuk deliver cerita itu tuh udah harus dibicarakan. Kalau mau diubah bisa, tapi dibicarakan dulu, bukan kemudian ngasih storyboard. Kecuali memang pembicaraannya itu termasuk bahwa kita nanti ini naskah dari aku kasih ke kamu yang gambar ya, kemudian dari kamu nanti bikin storyboardnya, itu nanti kirim lagi ke aku. Kamu boleh bikin apapun, tapi nanti kita obrolin dulu. Kecuali kayak gitu nih, itu nggak ada masalah, karena ini bagaimana tektokannya antara si penulis sama si penggambar gitu. Nah, kita juga jangan lupa, kita tadi bicara storyboard berarti materinya kan belum jadi. Berarti kita bisa pakai stick figure, bulat-bulat pakai beating itu, pakai garis-garis itu. Tapi ada juga yang udah mulai gambar sketsa kasar kayak gitu tuh. Itu tuh ada kayak gitu. Jadi sangat-sangat 18, oke. Gitu. Jadi masih sampai di sana. Apalagi tadi? Udah sih. Poinnya cuma itu. Ya? Nah, mungkin suatu saat bisa nih kita coba aku gambar stick figure, kamu bikin. Iya kan, maksudnya ini kan contoh ya. Ini contoh ya karena aku pernah bikin komik sama Mas Bagas. Maksudnya aku bikin karakterku sendiri Nagasena itu dari novel, teman-teman. Memang aku nggak bisa gambar kan. Aku bisanya nulis novel dan novelnya udah jadi gitu. Dia bisanya ilustrasi. Aku bisanya ilustrasi. Nah, ini juga nanti menarik, nanti juga bisa diobrol bahwa ilustrasi dan ngomik itu dua hal yang berbeda, kayak paneling lah apa segala macam itu tuh banyak banget ya, dan ini kita udah masuk dikit-dikit teman-teman. Nah, mungkin
waktu nanti Mas Bagas belajar apa ngajarin gambar Di apa iPad segala macam. misalnya. Nah, Bukan itu- ngajarin gambar, bukan. kita nggak belajar. Oh iya sih, iya maksudnya nunjukin cara dia di saat membuat komik seperti apa. Nah, mungkin aku juga bisa menjadi ini loh Mas, aku punya naskah seperti Ya, ini, ya. punchline-nya ini. Nah, tektokannya kayak gimana dan hasilnya seperti apa mungkin bisa jadi contoh juga kali ya. Oke. Karena pada Oke, prakteknya dia ngasih aku plot kejadian tanpa dialog kalau nggak salah pada saat itu. Iya, tanpa dialog, Tanpa tanpa dialog dialog, segala macam. ha. Terus aku bikin halaman demi halaman full jadinya gitu dan sketnya aku kirim dulu ya. Ya, Ini sketnya aku gini, kirim gini, dulu. Gini, oke nggak salah gini terus kemudian balik lagi ke aku terus ku finishing. Nah, ini kayak cara-cara gitu. ini mungkin kita akan kasih tahu juga sih. Dan nanti kalau ini setelah komik para lagi. Iya, Kalau iya. misalkan komik para aku bawa sih, pengen bawa produknya ya? Oke, gitu loh. oke. Jadi ya Itu. novelnya dan produknya teman-teman. Jadi pengen ku kasih lihat bahwa ini yang aku lakukan sama Mas Bagas itu seperti apa. Oke. gitu. Oke sih. Itu dulu aja Itu dulu teman-teman. aja, Udah wah, 20 menit semakin lagi. panjang lagi dan kita Gitu. punya bahan lagi. Iya. Sebelumnya Oke. tidak terpikir. Oke. Kalau gitu terima kasih. Silakan Terima bertanya kasih, ha. soal proses bikin komik segala macam atau hal-hal di seputaran dunia komik, ekosistem komik di Indonesia atau mungkin ya di luar negeri juga boleh lah terserah gitu. Jadi kita pastikan mudah-mudahan akan bisa menjawab entah itu di Kapten Bagas ataupun di di ruang obrol. Tanya gitu. yang banyak aja teman-teman, nggak usah Yes, malu-malu. itu Aman. dia. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih banyak. Bye.